Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang berkeanggotaan saya sendiri. Perkenalkan saya Fitri Ramasya Roksana S. dan teman saya Aurora Kaila Syakinasya. Di mana di sini kami akan mempresentasikan tentang kasus pengiriman GoFood dari Panam ke Merkoyan menggunakan heuristik dengan algoritma All-Star dan Hill Climbing. Di mana di sini yang pertama ada deskripsi masalah, di mana dalam pengiriman makanan melalui layanan GoFood, efisiensi waktu dan biaya sangat penting. Kasus ini bertujuan untuk menemukan jalur terbaik dari lokasi Panam ke Markoyan melalui beberapa simpang di Jalan Pekanbaru. Masalah ini direpresentasikan menggunakan graf, di mana simpul adalah lokasi tertentu dan sisi adalah jarak antar simpulnya. Tujuan dari kasus kami yang pertama adalah mengidentifikasi jalur terpendek berdasarkan jarak total. Yang kedua ada membandingkan performa algoritma All-Star dan Hill Climbing, di mana yang ketiga ada memberikan solusi implementasi untuk kasus pengembangan keputusan jalur optimal. Nah, di sini ada representasi grafnya, di mana graf merepresentasikan jaringan jalan antara Panam dan Markoyan. Simpulnya itu merepresentasikan lokasi tertentu, sedangkan sisi merepresentasikan jarak antar simpul-simpul tersebut. Nah, di mana di sini ada tabel representasi grafnya, di mana simpul awal itu Panam dan simpul tujuannya simpang Tabek Gadang itu bobotnya 2. Lalu ada simpang Tabek Gadang ke simpang Pasar Pagi Arengka itu 2. Lalu ada simpang Pasar Pagi Arengka ke simpang SKA itu 2. Lalu simpang SKA ke simpang 3, 4. Simpang 3 ke simpang Arhanut ada 3. Lalu simpang Arhanut ke Markoyan ada 2. Nah, di sini ada estimasi heuristiknya, HN, simpulnya, dan estimasi jarak ke Markoyan. Dari Panam itu 12, dari simpang Tabek Gadang 10, simpang Pasar Pagi Arengka itu 8, simpang SKA 6, simpang 3 4, simpang Arhanut 12, dan Markoyan 0, karena ini adalah di akhirnya. Lalu di sini yang pertama menggunakan algoritma All-Star. Nah, ini adalah penyelesaian dengan algoritma All-Star, di mana algoritma All-Star bekerja dengan menghitung fungsi evaluasi. Di mana di sini ada rumusnya Fn sama dengan Gn tambah Hn F. Di mana di sini Gn adalah biaya dari simpul awal ke simpul saat ini. Lalu Hn yaitu estimasi biaya dari simpul saat ini ke simpul tujuan. Nah, ini adalah langkah-langkah penyelesaian menggunakan algoritma All-Star. Algoritma All-Star mencari jalur dengan nilai fungsi evaluasi Fn sama dengan Gn ditambah Hn terkecil. Nah, di sini iterasi pertama yaitu simpul awal adalah Panam, di mana G Panam sama dengan 0, H Panam sama dengan 12, F Panam sama dengan 0 ditambah 12 sama dengan 12. Nah, tetangganya itu adalah simpang Tabek Gadang. Lalu G-nya simpang Tabek Gadang sama dengan 2, H simpang Tabek Gadang sama dengan 10. Jadi F-nya sama dengan 2 ditambah 10 sama dengan 12. Di sini itu pilih simpul dengan F terkecil, simpang Tabek Gadang. Lalu iterasi kedua ada simpulnya itu ada simpang Tabek Gadang, di mana di sini tetangganya ada simpang Pasar Pagi Arengka, di mana G-nya adalah simpang Pasar Pagi Arengka sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5, dan H-nya adalah simpang Pasar Pagi Arengka sama dengan 8. F-nya adalah 5 tambah 8 sama dengan 13. Lalu kita pilih simpul dengan F terkecilnya, yaitu simpang Pasar Pagi Arengka. Lalu ada iterasi ketiga, di mana simpulnya itu adalah simpang Pasar Pagi Arengka, di mana
itu adalah simpang SKA. Lalu G-nya adalah simpang SKA sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7. H-nya itu adalah simpang SKA di mana sama dengan 6. F-nya adalah 7 ditambah 6 sama dengan 13. Nah, di sini kita juga pilih simpul dengan F terkecilnya yaitu simpang SKA. Lalu iterasi keempat yaitu simpulnya adalah di simpang SKA di mana tetangganya itu adalah simpang 3. Lalu G sama dengan simpang 3 sama dengan 7 tambah 4 sama dengan 11. H-nya adalah simpang 3 sama dengan 4. F-nya adalah 11 ditambah 4 sama dengan 15F. Nah, di sini kita pilih juga simpul F terkecilnya adalah simpang 3. Nah, iterasi kelima ada simpul dari simpang 3. Nah, tetangganya adalah simpang Arhanut, yaitu G-nya adalah simpang Arhanut sama dengan 11 ditambah 3 sama dengan 14. H-nya adalah simpang Arhanut sama dengan 2. F-nya adalah 14 ditambah 2 sama dengan 16. Nah, ini kita pilih simpul dengan F terkecil yaitu simpang Arhanut. Lalu iterasi ke-6 adalah simpul simpang Arhanut, di mana tetangganya adalah Markoyan. G-nya adalah Markoyan sama dengan 14 tambah 2 sama dengan 16. H-nya adalah Markoyan sama dengan 0. Jadi F-nya sama dengan 16 tambah 0 sama dengan 16. Nah, ini adalah simpul tujuan tercapainya, yaitu Markoyan. Nah, di sini ada tabel hasil algoritma A*-nya, di mana simpulnya Panem itu GN-nya 0, HN-nya 12, VN-nya 12. Ini itu hasil dari iterasi sebelumnya tadi. Lalu ada simpang tabik gadang, ada 2 GN-nya, HN-nya ada 10 dan FN-nya ada 12. Lalu simpang pasar pagi Arengka, GN-nya ada 5, HN-nya ada 8, FN-nya ada 13. Lalu ada simpang SKA di mana GN-nya 7, HN-nya 6, dan FN-nya 13. Lalu ada simpang 3 di mana GN-nya adalah 11, HN-nya 4, FN-nya 15. Dan simpang Arhanut, GN-nya 14, HN-nya 2, dan FN-nya 16. Lalu simpulnya yang terakhir ada Markoyan, di mana di sini GN-nya 16, HN-nya 0, dan FN-nya 16. Nah, ini hasil jalurnya, yaitu jalur terbaiknya yaitu Panam, Simpang Tabik Gadang, Simpang Pasar Pagi Arengka, Simpang SKA, Simpang 3, Simpang Arhanut, dan Markoyan. Total biayanya adalah 16. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan dari algoritma A*. Nah, di mana di sini yang pertama itu ada graf. Graf ini itu merepresentasikan graf sebagai dictionary di mana kunci adalah simpul dan nilainya adalah daftar tetangga dengan biayanya. Lalu ada heuristik. Heuristik ini tuh dictionary yang menyimpan estimasi jarak dari setiap simpul ke tujuan. Lalu ada star. Star ini adalah goal atau simpul awal dan tujuan untuk perjalanannya. Lalu ada open list. Open list ini itu untuk daftar prioritas yang menyimpan simpul yang akan dievaluasi. Setiap elemen memiliki format. Yang pertama itu ada F not B part ini, lalu ada F. F itu untuk estimasi biaya totalnya. Misalnya G tambah H, lalu ada not itu simpul saat ini, lalu G-nya itu adalah biaya aktual yang sudah dikeluarkan dari simpul awal ke simpul ini. Lalu ada part, yaitu jalur yang sudah dilalui. Nah, ini ada close list, set
Nah, ini itu untuk set untuk menyimpan simpul yang sudah diproses agar tidak tidak diperiksa ulang atau jalan ulang. Lalu ada will open list. Ini itu proses berlanjut selama masih ada simpul dalam daftar prioritasnya. Lalu ada heap, heap pop, open list. Nah, ini itu adalah ambil simpul dengan nilai F atau prioritas terkecilnya. Lalu ada if prone sama dengan goal. Nah, itu jika simpul saat ini adalah tujuan, maka algoritma selesai dan mengembalikan jalur part serta total biayanya adalah G. Nah, lalu ada di sini itu ada for neighbor. Nah, ini tuh Nah, ini tuh untuk bagian tetangganya. Nah, di mana jika tetangga belum diproses atau not include list, nah hitung nilai F untuk simpul tersebut. Di mana F-nya itu sama dengan G ditambah cost ditambah heuristic neighbor, di mana G adalah biaya aktual hingga simpul saat ini. Cost-nya itu adalah biaya dari simpul saat ini ke tetangganya. Lalu heuristic neighbor ini itu estimasi biaya dari tetangga ke tujuan. Lalu tambahkan simpul tetangga ke dalam daftar prioritas yaitu open list. Lalu ada return non atau plot INF. Nah, ini itu jika semua simpul telah diperiksa dan tidak ditemukan jalur dari simpul awal ke tujuan, algoritma mengembalikan non, yaitu tidak ada jalur, lalu plot INF yaitu biaya tak terhingga. Lalu baru di sini ada 8. 8 itu adalah jika sisi 8 merupakan bagian dari jalur optimal part, maka warna di sisi atur menjadi merah. Jika tidak, warna sisi diatur menjadi abu-abu. Nah, ini itu part cost start algoritma graph heuristic ini adalah titik awal dan ini titik akhirnya. Lalu saya akan menjelaskan bagian RxDraw NxDraw. Di mana ini itu untuk menggambar graf dengan pengaturan warna simpul yaitu biru, warna sisi yaitu merah untuk jalur optimal atau abu-abu lainnya. Baru ukuran dan tata letaknya adalah teks diatur agar mudah terbaca.
Baru ada NX Draw Network 8 label ini itu untuk menambahkan label biaya pada setiap sisi. Lalu ada PLT title, ini itu untuk menampilkan judul graf dengan informasi jalur optimal dan total biayanya. Lalu ada PLT layout TLT layout. Nah, ini itu untuk menyesuaikan tata letak agar tidak ada elemen yang bertumpuk atau bertindih. Nah, baru ada part-nya, yaitu ini untuk print jalurnya, yaitu jalur optimal dan total biayanya, yaitu part cost. Nah, ini adalah hasil output dari codingannya, di mana di sini ada gambar grafnya, di mana di sini pengirimannya kan rutenya dari Panam ke Mertoyan H, di mana di sini Panam ke Simpang Tabek Gadang adalah 2 dan Simpang Tabek Gadang ke Simpang Pasar Pagi Arengka 3 dan dari Simpang Pasar Pagi Arengka ke Simpang SKA 2 dan Simpang SKA ke Simpang 3 adalah 4 dan Simpang 3 ke Simpang Arhanut adalah 3 dan Simpang Arhanut ke Merpoyan ada 2. Nah, ini adalah hasil dari codingannya dan total rutenya adalah 16. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aurora Khaila Sakinasya dengan NPM 2235 Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian menggunakan algoritma hill climbing. Nah, jadi penyelesaiannya ini adalah high climbing memilih jalur berdasarkan nilai heuristik terkecil di setiap langkah tanpa mempertimbangkan biaya aktual. Algoritma ini cenderung lebih cepat namun rentan terhadap lokal optimum. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama, iterasi yang pertama yaitu simpul awal, yaitu Panam. Nah, jadi H dalam kurung Panam sama dengan 12, tetangganya yaitu Simpang Tabek Gadang. Jadi kita inisialisasikan sebagai H, Simpang Tabek Gadang sama dengan 10. Pilih simpul dengan H terkecil. Nah, yang terkecil kan di antara Panam dan Tabek Gadang adalah Tabek Gadang yaitu 10. Jadi kita pilih Simpang Tabek Gadang. Kemudian iterasi kedua yaitu dari simpul Tabek Gadang. Nah, H Tabek Gadang itu adalah 10 dan tetangganya itu Simpang Pasar Pagi Arengka. Yaitu bernilai 8. Jadi karena yang paling kecil itu adalah Simpang Pasar Pagi Arengka, yaitu kita pilih Simpang Pasar Pagi Arengka. Selanjutnya ada iterasi ketiga yaitu dari Simpang Pasar Pagi Arengka yang bernilai 8 dan Simpang SKA yaitu bernilai 6. Nah, jadi simpul yang terkecil yaitu Simpang SKA. Selanjutnya iterasi keempat yaitu Simpang SKA tadi bernilai 6 dan Simpang 3 itu bernilai 4. Nah, jadi yang paling terkecil adalah Simpang 3. Selanjutnya iterasi kelima yaitu mulai dari Simpang 3 yaitu bernilai 4 dan Simpang Arhanut yaitu 2. Jadi simpang paling terkecil adalah Simpang Arhanut. Nah, selanjutnya iterasi ke-6 yaitu Simpang Arhanut yang bernilai 2 tadi dan tetangganya yaitu Marpoyan adalah 0. Jadi kita pilih yang terkecil adalah Marpoyan. Nah, tabel hasil algoritma high climbing. Nah, di sini kita bisa dapat nilainya, yaitu kalau Panam 12, Simpang Tabek Gadang 10, Simpang Pasar Pagi Arengka 8, Simpang SK 6, Simpang 3 4, Simpang 3 2, dan selanjutnya adalah Marpoyan 0. Mohon maaf, yang Simpang 3 tadi 4 dan Simpang Arhanut 2 dan Marpoyannya 0.
Selanjutnya hasil high climbingnya, jalur terbaiknya yaitu dari Panam, Simpang Tabe Gadang, Simpang Pasar Pagi, Arengka, terus ada Simpang SKA, Simpang 3, Simpang Arhanut, dan Marpoyan. Nah, kenapa tidak dapat dihitung? Karena hanya berdasarkan saja. Ini adalah merupakan codingan dari high climbingnya. Nah, jadi codingan ini adalah implementasi algoritma high climbing untuk mencari jalur terpendek berdasarkan nilai heuristik dalam sebuah graf yang berarah yang direpresentasikan sebagai dictionary. Nah, terus graf ini menggambarkan hubungan antara simpel seperti Panam, Simpang Tabe Gadang, Simpang Pasar Pagi Arengka, hingga Marpoyan dengan masing-masing simpel yang memiliki tetangga dan bobot yang menunjukkan jarak antara simpel-simpel tersebut. Selain itu, setiap simpel juga memiliki nilai heuristik yang menyatakan estimasi jarak ke simpel tujuan, yaitu Marpoyan. Nah, algoritmanya dimulai dari simpel Panam dan pada setiap langkah memiliki tetangga dan nilai heuristik terendah, menambahkannya ke jalur dan melanjutkan proses hingga mencapai simpel tujuan atau berhenti jika tidak ada perbaikan nilai heuristik. Selain itu, di sini ada grafnya. Nah, ini adalah hasil visualisasi graf dari jalur high climbing. Nah, tadi kan dimulai dari Panam, kemudian Simpang Tabe Gadang, Simpang Pasar Pagi Arengka, Simpang SKA, Simpang 3, Simpang Arhanut, dan terakhir adalah Simpang Marpoyan. Dan total jaraknya, jumlah simpulnya yaitu 6 simpul. Jadi, melalui penerapan algoritma heuristik BFS, jalur tercepat dari Panam ke Marpoyan ditemukan, yaitu Panam, Simpang 4, dan Marpoyan. Nah, total jarak yang ditempuh untuk jalur ini adalah 7 km, menjadikannya rute paling optimal untuk pengiriman GoFood dibandingkan jalur alternatif lainnya seperti Panam, Simpang 3, Sukajadi, Marpoyan yang memerlukan jarak 10 km. Rute ini lebih efisien baik dari segi waktu maupun sumber daya. Studi ini menunjukkan bahwa pendekatan algoritma BFS dengan heuristik sangat efektif dalam menyelesaikan permasalahan pengiriman rute dalam layanan GoFood. Dengan pertimbangan nilai heuristik, pencarian solusi dapat dipercepat tanpa harus mengevaluasi sebuah kemungkinan jalur. Penggunaan algoritma seperti ini dapat diterapkan secara luas untuk meningkatkan efisiensi dalam berbagai layanan logistik dan pengiriman barang di masa depan. Jadi sekian penjelasan dari saya tentang penyelesaian menggunakan algoritma high climbing. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.